Apalagi 2 hari ini kita dengar begitu gonjang-ganjing masalah angket belum juga terwujud, timbul lagi sekarang gerakan baru dari UGM ya, yang mereka akan sudah membentuk semacam pengadilan rakyat, dan ini akan gaungnya kemana-mana. Nah, menurut Prof, apa kira-kira solusinya nih terbaik nih? Pada kesempatan ini saya akan berbicara fokusnya kepada satu terminologi dalam solusi kondisi perpolitikan kekinian, yaitu pemakzulan. Pemakzulan ya. Tapi dalam terminologi, dalam nomenklatur yang ada dalam undang-undang kita adalah pemberhentian atau diberhentikan. Ya. Nah, Prof, ini terkait yang Prof barusan bilang ini, tentang kerjasama, termasuk pinjaman uang ya. Betul. Nah, jadi pinjaman uang ini Prof, kalau di zamannya Soeharto lengser kemarin, saya ada cerita menarik. Menarik begitu Soeharto lengser kan digantiin Gus Dur. Betul. Nah, waktu Gus Dur naik, Menko-nya itu kan Rizal Ramli. Betul. Nah, Rizal Ramli ini ditugaskan oleh Gus Dur, tugaskan situ untuk meninjau kembali semua hutang piutang yang ada antara Indonesia dengan beberapa negara. Ya. Nah, di situ ditemukan banyak sekali KKN-nya, gitu loh, banyak KKN-nya, sehingga hutang itu membengkak, gitu, tidak sesuai dengan yang sebenarnya, gitu loh. Nah, akhirnya Jamari punya pemikiran, wah, kalau begitu dia mencoba pendekatan ke kreditur tadi, bahwa EU ini sudah bikin banyak salah, gitu loh, dengan bangsa kita. Banyak hutang-hutang yang tidak sesuai. Nah, tidak sesuai dengan sehingga kami mau meninjau kembali. Gitu loh. Kami meninjau kembali karena hutang-hutang ini rasanya tidak seperti ini. Nah, andaikan Anda tidak mau ditinjau kembali tentang perjanjian hutang piutang ini, akan saya umumkan kepada negara-negara bahwa telah terjadi KKN atau kong kali kong. Hengki-pengki gitu. Hengki-pengki antara rezim yang dimakzulkan tadi, ya kan? Presiden yang dimakzulkan dengan negara-negara. Nah, dampaknya apa, Bro? Buat kita. Iya. Nah, ditinjau kembali itu utang. Betul, jadi sehingga begini, utang kita tidak menjadi beban. Ini yang paling kita khawatir. Jadi, salah satu kan tadi kan apa? Pengkhianatan. Oke. KKN. Itu sababnya. Di dalam KKN tadi, itu ada utang piutang. Utang piutang yang sekarang ini, ada yang resmi, ada namanya utang BUMN, ada utang bawah tangan. Nah, ini kalau dilakukan, ini almarhum Rizal Ramli, ketemu ini sebuah, dan itu pula yang dilakukan di Malaysia. Oke. Waktu Datuk Anwar Ibrahim ya. Anwar Ibrahim, role modelnya banyak. Jadi role model untuk pemakzulan, pemberhentian itu ada Gus Dur, ada role modelnya Soeharto, ada role modelnya yang di Manila. Nah, kemudian ya kita lanjut, pemakzulan sudah, role model sudah, kisah-kisahnya sudah ada. Dari situ sekarang, ya. Setelah dari DPR ke MK, MK dikembalikan ke MPR. Ya, maksudnya daripada proses itu repot. Nah, jadi maksudnya daripada repot-repot begitu, jadi untuk ini langkahnya bukan langkahnya Taufik Bahodin ini ya, langkahnya ada langkah, yaitu minta berhenti udah, mundur aja daripada dimundurin. Iya, kan ini kan konsepnya Yusril dulu. Ya, Yusril waktu itu juga zaman Pak Harto. Iya, sehingga Pak Harto mengundurkan diri itu satu, ya, bangsa tidak terpecah belah, ya kan. Kedua, masalah utang piutang tadi kan juga jadi bisa berkurang. Ya, kan? Betul. Gitu. Nah, kemudian satu lagi, kalau tidak ini negara terpecah 18. Betul. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sehat ya, Prof? Alhamdulillah sehat, Bib. Alhamdulillah sehat walafiat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya,
lupa kami mulai bisik-bisik ini dengan mengucapkan doa di depan, karena dengan doa ini kita mudah-mudahan mendapat tuntunan ya Prof ya. Apapun yang kita sampaikan didengar ya. Mendengar dan bermanfaat buat masyarakat, buat bangsa, dan terutama buat elit-elit politik Prof ya. Yang semakin hari ini semakin membuat gelisah ya. Kita ini sebagai elit politik semakin hari semakin gelisah Prof ya. Apalagi 2 hari ini kita dengar begitu gonjang-ganjing masalah angket belum juga terwujud, timbul lagi sekarang gerakan baru dari UGM ya, yang mereka sudah membentuk semacam pengadilan rakyat, dan ini akan gaungnya kemana-mana. Nah, menurut Prof apa kira-kira solusinya nih terbaik nih? Baik, terima kasih. Bagi pencinta Peace dan Hush Channel, pada kesempatan ini saya akan berbicara fokusnya kepada satu terminologi dalam solusi kondisi perpolitikan kekinian, yaitu pemakzulan. Pemakzulan ya. Dampak daripada pemakzulan apa saja itu ya? Ya. Nah, untuk itu kita harus memahami dulu apakah dalam konstitusi kita itu ada enggak terminologi pemakzulan? Ada. Enggak ada. Oh, enggak ada sih. Yang ada adalah pemberhentian atau diberhentikan. Oh, hampir sama lah Bro. Enggak boleh. Kalau undang-undang itu titik komanya harus sama, B. Oh gitu. Iya. Apa beda makzul dengan berhentiin? Sama aja, pemakzulan kan diberhentiin. Itu antara pengertian. Oh, pengertiannya doang. Tapi dalam terminologi, dalam nomenklatur yang ada dalam undang-undang kita adalah pemberhentian atau diberhentikan. Tapi kita KP yang kuping orang dengar tuh yang enak tuh pemakzulan gitu ya. Itu yang populer itulah. Ya. Nah, kemudian bagaimana pemakzulan itu bisa terjadi? Garis besarnya begini, Bit. DPR melakukan investigasi dan juga mendalami permasalahan dan atau perselisihan yang ada. Nah, dari situ mengumpulkan ya hal-hal yang bisa ya dikemukakan sebagai bahan pertimbangan oleh MK untuk bisa dimakzulkan atau tidak. Nah, pemakzulan itu bisa dilakukan apabila presiden atau wakil presiden itu berkhianat. Ya. Nah, tinggal dicarilah apa saja yang kira-kira berkhianat kategorinya dari permasalahan. Macam-macam ada beberapa, ada berkhianat. Fenomena namanya, Bib. Fenomena yang ada itu apa saja. Dikumpulkan. Begitu, Bib. Kalau bikin disertasi, bikin tesis, itu fenomenanya ada di latar belakang. Nah, yang kedua adalah KKN. Melakukan korupsi. Dipindai lagi. Setelah itu nepotisme. Kemudian yang satu kolusi. Kita lihat yang pertama, pengkhianatan. Sekarang dengan pola cara-cara, kebijakan-kebijakan yang dibuat, sehingga banyak merugikan aset negara, merugikan sumber daya alam yang digelontorkan ke negara asing lain dalam bentuk apapun istilahnya, apakah investasi, kerjasama, tapi dari dapat dilihat ini nggak benar ini. Nah, Prof, ini terkait yang Prof barusan bilang ini, tentang kerjasama, termasuk pinjaman uang ya. Betul. Nah, jadi pinjaman uang ini, Prof, kalau di zamannya Soeharto Lengser kemarin, saya ada cerita menarik nih. Ya, kalau sekitar Soeharto kemarin cuma 2, berapa T gitu ya. Ya, betul. Ini nggak ada yang menarik nih. Menarik begitu Soeharto lengser kan digantiin Gus Dur. Betul. Nah, waktu Gus Dur naik, Menko-nya itu kan Rizal Ramli. Betul. Nah, Rizal Ramli ini ditugaskan oleh Gus Dur. Gitu loh, ditugaskan oleh Gus Dur untuk meninjau kembali semua hutang-hutang terhadap negara-negara luar.
kreditor terutama. Nah, ditugaskan situ untuk meninjau kembali semua hutang piutang yang ada antara Indonesia dengan beberapa negara. Nah, di situ ditemukan banyak sekali KKN-nya, gitu loh, banyak KKN-nya, sehingga hutang itu membengkak, gitu, tidak sesuai dengan yang sebenarnya, gitu loh. Nah, akhirnya Zamrari punya pemikiran, wah, kalau begitu dia mencoba pendekatan ke kreditor tadi, bahwa EU ini sudah bikin banyak salah, gitu loh, dengan bangsa kita. Banyak hutang-hutang yang apa namanya tidak sesuai, tidak sesuai dengan sehingga kami mau meninjau kembali. Gitu loh. Kami meninjau kembali karena hutang-hutang ini rasanya tidak seperti ini. Nah, andaikan Anda tidak mau ditinjau kembali tentang perjanjian hutang piutang ini, akan saya umumkan kepada negara-negara bahwa telah terjadi KKN atau apa namanya kong kali kong, hengki pengki, gitu, hengki pengki antara rezim yang dimakzulkan tadi, ya kan, presiden yang dimakzulkan dengan negara-negara. Nah, dampaknya apa, Bro? Buat kita. Nah, ditinjau kembali itu utang. Betul. Jadi sehingga begini, utang kita tidak menjadi beban. Ini yang paling kita khawatirkan. Jadi begini, ya. Ini Habib mungkin cepat. Karena kalau utang-utang piutang itu dibebankan kepada rakyat ke depan. Kan tadi kan apa? Pengkhianatan. Itu KKN. Itu sababnya. Di dalam KKN tadi. Itu ada utang piutang. Utang piutang yang sekarang ini ada yang resmi, ada namanya utang BUMN, ada utang bawah tangan. Nah, ini kalau dilakukan, ini almarhum Riza Ramli, ketemu ini sebuah, dan itu pula yang dilakukan di Malaysia. Waktu Datuk Anwar Ibrahim ya. Anwar Ibrahim, role modelnya banyak. Jadi role model untuk pemazulan pemberhentian itu ada Gus Dur, ada role modelnya Soeharto, ada role modelnya yang di Manila. Kalau Gus Dur dia dia begitu mau dimajulkan dia melawan kok. Dia melawan, dibubarkan DPR. Ramai itu. Sampai DPR dibubarkan, untungnya ini Prof ya. Untungnya TNI Polri itu dia pada posisi tidak memihak, sehingga Gus Dur tidak mendapat dukungan dari TNI Polri, sehingga Gus Dur lah yang lengser, yang kena makzul gitu loh. Nah, dampak dari makzul itu efeknya utang lagi. Nah, kemudian kita lanjut, pemazulan sudah, role model sudah, kisah-kisahnya sudah ada. Dari situ sekarang. Setelah dari DPR tuh ke MK, MK dikembalikan ke MPR. Maksudnya daripada proses itu repot. Nah, jadi maksudnya daripada repot-repot begitu, jadi untuk ini langkahnya bukan langkahnya Taufik Bahodin ini ya, langkahnya ada langkah, yaitu minta berhenti udah, mundur aja daripada dimundurin. Kan ini kan konsep Yusril dulu. Yusril waktu itu juga zaman Pak Harto. Dia kan konsepnya kan beliau tuh kalau nggak salah tuh. Beliau bikin konsep itu sehingga Pak Harto mengundurkan diri itu satu, bangsa tidak terpecah belah, ya kan. Kedua, masalah utang piutang tadi kan juga jadi apa namanya bisa berkurang. Betul. Gitu. Nah, kemudian satu lagi, kita loncat deh. Nanti zaman Soeharto lagi yang jelas. Di situ nggak ada impor. Loh, kan kita kan mengikuti pengalaman kemarin. Kenapa Prabowo 2019 itu gabung ke Jokowi? Itu kan dia tidak ingin, dia mengorbankan dirinya katanya. Kalau tidak ini negara terpecah 18. Betul, Prof. Di situ yang saya tidak sependapat. Karena apa? Kekuatan NKRI itu ada pada umat Islam. Kalau ada common enemy, umat Islam berkumpul semua, seperti 212 yang pernah ada, seperti apa yang terjadi di Bung Tomo, yaitu di Surabaya, 2 jenderal Perang Dunia tewas di sana. Ini bisa. Prof, kalau gitu saya tagih, Prof. Saya tagih Prabowo. Iya dong. Kalau dulu dia 2019 dia menyatakan dia bergabung dengan Jokowi untuk menyelamatkan bangsa dan negara. Sekarang saya tagih. Bangsa kita mau pecah belah sekarang. Nah, dia harus mundur. Nah, jadi Wowo mundur dengan besar hati.
Iya. Karena cintanya pada NKRI Itu agar harus- tidak terbelah. harus Seperti yang dia lakukan 2019. 2019 dan dia bergabung dengan Jokowi. Mau bergabung sama siapa terserah dia. Yang penting sekarang kita tagih dia kalau dia betul-betul 2019 itu menyelamatkan bangsa dan negara. Saat ini bangsa dan negara terancam pecah belah. Ya kan beliau sudah sendiri bilang bahwa pemilu sekarang ini pemilu yang paling apa katanya? Apa? Di mana dia ngomong itu? Forum nasional, internasional. Aduh, saya lihat baca itu malu saya, Prof. Jadi Malu. kenapa ada kok Membaca bahasa Inggris, bahasa Arab. Bahasa Inggris lagi. Aduh, mantap Dia juga. bilang, udah Ini host kita nih Inggris ya, Arab ya. Aduh, jadi saya juga bingung tuh. Bingung. Dia bilang mahal, dia bilang brutal, dia bilang semacam-macam. Sampai saya bilang, oh, ya Allah. Ya mudah-mudahan beliau sadar ya. Beliau menyadari jadi itu. dia membuka kelakuan rezim kan. Iya. Dia nggak termasuk di dalam. Oh enggak ya? Enggak. Kalau dia ngomong gitu, dia ngomongin rezim itu. Oh iya. Karena apa? Seandainya dipaksakan KPU, kemudian dia jadi presiden, itu alasannya untuk menyingkirkan timnya Jokowi. Apa ini tanda-tanda dia mau mundur nih? Apa? Jadi Dua. Oh gitu ya. Memberi tanda sinyal kepada Jokowi jangan main-main. Yang kedua ada tanda-tanda mau mundur. Ya, yang lucu lagi ada satu, Prof. Dia panggil Daniel panggil. Ini cerita Daniel di apa di talk show. Di talk show dibilang dan dipanggil sama Prabowo, dibilang untung kamu nggak nyalon kemarin katanya. Kalau kamu nyalon kemarin paling nggak habis kamu 30 miliar katanya. Wah, saya kaget. Prabowo ngomong gitu, Daniel bilang gitu. Kalau kamu nyalon kemarin paling nggak kamu habis cuma 30 miliar. Saya berpikir bukan kan kemarin dari kelompok mereka yang bagi-bagi segala-galanya. Ya kan? Nggak kebagian Daniel barangkali. Kan contohnya tidak baik kita lihat kan dari pembagian sembako, pembagian ini, pembagian bansos segala macam apa itu kan Triliunan ya. pembagian uang juga di mana-mana. Posnya Risma Risni diambil juga. Iya, itu kan yang menjadi contoh. Nah, tapi mudah-mudahan dengan apa yang beliau katakan itu menjadi semacam penyesalan ya, Pak. Ya, jadi Siapa, kalau Prof? jadi kita simpulkan, Bowo mundur 2019 demi cintanya pada NKRI untuk tidak terbelah. Sekarang kita harapkan Bowo juga mundur demi cintanya NKRI supaya tidak terpecah dan terjadi chaos. Nah, untuk Jokowi mundur juga daripada dimundurin. Soalnya kalau mobil mogok dimundurin, bisa nanti ya jebol itu gardannya. Oh gitu ya. Apa itu gardan? Seluruh keluarganya habis itu nanti hukuman sosial. Iya, enggak kalau kita lihat presiden sebelumnya, Prof. Bangsa kita ini bangsa pemaaf. Bangsa pemaaf. Ya, jadi nggak usah takut Jokowi, karena akan dimaafkan kelakuannya. Ya, kecuali yang harus dihukum ya dihukum. Iya, kalau sudah semuanya itu berjalan sesuai dengan apa namanya kehendak rakyat. Ini kan kehendak rakyat nih. Mau ada pengadilan rakyat, ada mau makzulah. Ya, tapi Ryan ada gini, DPR tuh juga ada demo-demo, ada demo kosong sana juga. Pasti tanya pakai jaket kampus mana, bingung jawabnya. Oke, makanya kita kan senangnya damai di PIS ya, PIS senang damai. Kita selalu diskusi ini memberikan semacam solusi, Prof ya. Iya. Solusi buat elit politik ya. Sudahlah ya, kita kan sudah semakin hari kan semakin membara. Jangan api ini terus terbakar kan repot, memadamkannya kan repot. Nah, sebelum terbakar kan kalau kita lihat Yusuf Kala itu kan pakarnya perdamaian. Ya, beliau bisa mendamaikan. Jadi kita juga menagih ya, kita berharap dengan Pak Yusuf Kala sekarang dia harus berbuat maksimal. Ya, tapi semua sudah mengatakan ini adalah di-trigger oleh perilaku politik ya Jokowi. Ya, itu. Nah, untuk itu makanya tanggal 19 ini Din Samsudin dengan timnya akan bergerak ke lapangan untuk minta mundur Jokowi. Oh, gitu. Sebelum Din kita udah minta duluan ya. Hah? Sebelum Din kita udah minta duluan sekarang nih ya. Nah, yang minta udah banyak. Ya, sekarang kita minta duluan. Kita resmi nih. Kita resmi dari PIS and House Channel. Pak Wowo. Ingat apa korban yang telah dilakukan 2019? Ya enggak? Seharusnya menjadi presiden, tidak. Hanya kebagian jadi Menhankam. Dan saat itu demi cinta NKRI untuk tidak terpecah. Dan itu sudah berlawanan dengan buku yang ditulis ya, sejalan begini. Iya, saya waktu itu
sempat kaget kan, saya menelpon orang terdekat beliau. Ya saya nggak sebut namanya ya. Orang terdekat beliau, kenapa kok jadi begini? Sama persis seperti sekarang ini. Posisi lagi ribut-ribut di KPU, hitung-hitungannya masih belum selesai, MK juga masih belum berproses. Saya tanya, kenapa kok jadi begini? Kan kita masih berjuang nih. Dia bilang sabar, waktu masih banyak. Waktu masih banyak, kita bersabar dulu. Nanti, nah kalau sampai Prabowo ini tetap ngotot mau menang dengan cara-cara yang lagi ditempuh sekarang ini, kita khawatir. Jadi kita khawatir, jadi kita mundur selangkah untuk maju beberapa ke depan. Nah, itu yang mundur kita atau Wowonya? Wowonya mundur. Ya. Kok begini dulu waktu di depan Sarinah, di depan Sarinah ini 2019, itu tiba-tiba ada yang datang tuh lagi seru-serunya itu campaign ya. Nah, terus datang mundur kita ini aja gitu. Nah itu yang saya bilang tadi. Saya juga waktu sudah mau ke lapangan dengan bawa rombongan. Jangan kita masih banyak waktu. Masih banyak waktu, jangan bangsa ini tidak terpecah belah. Jadi kenapa Prabowo itu bergabung ke rezim itu sebabnya itu. Oh, jadi asbabun nuzul itu demi bangsa dan rakyat. Nah, kalau itu memang masih tetap menjadi pegangan beliau, kita juga berharap saat-saat ini tunjukkanlah kenegarawanannya. Ya kan Pak ya? Tunjukkan bahwa dan jangan lupa, Bib, warning ini loncengnya sudah pakai lonceng ya yang besar ini, bukan lonceng yang ada di Itali, bukan lonceng yang ada di kampungnya Yahudi, ratapan itu, bukan lonceng yang ada di Thailand, di pagoda, tapi ini adalah lonceng daripada guru besar yang telah memberikan warning agar ya Jokowi mundurlah, kalau tidak akan ada pengadilan rakyat. Insya Allah. Oh, jadi bincang-bincang politik kita tentang solusi, Pak ya. Oh iya. Nah, resolusi artinya kita mencari jalan terbaik ya. Ya, jadi kan begini, ada fenomena yang terjadi. Dari fenomena itu kita batasi. Ya, dibatasi adalah adanya kegaduhan sosial dan politik, ekonomi. Nah, ini harus diselesaikan, dibatasi masalah. Nah, sudah itu dirumuskan masalah itu. Oh iya, kegaduhan politik terjadikah? Iya, terjadi. Karena Sirekap dan ulah KPU. Terjadikah masalah ekonomi? Iya, dengan amnesti, tax amnesty dan sebagainya ini. Ya, Ihsan Nurdin bicara, semua pakar bicara. Kemudian mengenai masalah adanya cawe-cawe intervensi, ini masalah. Ya, terjadi kan? Terjadi TSM. Nah, karena itu ada yang bilang lewat angket, ada yang bilang ke MK, angket ke MK jadi satu itu nanti. Kemudian ada lagi, ya enggak, pengadilan rakyat, kan begitu. Jujur, Bob ya, saya berharap ya, kita berharap jangan sampai pengadilan terjadi, ya kan? Kita berharap, ya. Karena apa? Kalau sudah rakyat mengadili suatu proses pemerintahan itu panjang buntutnya. Iya, contohnya begini, pengadilan yang paling dekat itu adalah di Sri Lanka kalau nggak salah. Iya, jadi kita terobos masuk mahal, biaya mahal, Prof. Tapi dan ini memang di dalam tidak. hal ini, Bib, ya, saya kagumi salah satu perdana menteri Thailand namanya Chu Eng Lepai. Chu Eng Lepai inilah yang membenahi, dia lakukan satu kegiatan, menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam negerinya, dan kemudian direstui oleh raja. Iya, makanya dalam kesempatan bisi-bisi kita ini kan kita akan memberikan semacam solusi, Prof ya. Jangan sampai karena segala macam warning sudah disampaikan oleh guru besar, dari mulai masukan sampai segala macam apa diabaikan semua, dianggap tidak ada. Ya seperti Yusuf bilang, Yusuf Kala bilang apa? Rezim ini itu dia tidak peduli. Orang mau ngomong apa tidak peduli, diabaikan saja. Jadi orang mau apapun dia abai saja. Ya, tapi itu begini, Bib, ya. Seandainya ada pengadilan rakyat, bagi Pak Jokowi dan keluarga besarnya akan menjadikan musibah yang luar biasa. Itu yang kita khawatirkan. Hukum rakyat ini enggak, karena tentu cucunya belum tentu ikut berdosa. Iya, kita gitu. berharap Prof di Ramadan ini
memberi semacam, ini kan warning yang tajam dan keras ya dari guru besar ya, nggak main-main ini. Kalau dulu cuma mahasiswa, sekarang guru besar semuanya turun, ya kan? Cobalah didengarkan gitu loh, atau diajak bicara, kan gitu Prof. Ya. Nah, dianggap diwongke gitu loh. Kan ini kan yang punya negeri ini semua punya hak, ya kan? Bukan segelintir orang. Nah, tokoh-tokoh politik, elit politik di sebelah sana itu tuh mestinya juga berpikir gitu. Jangan pokoknya, jangan adu otot. Kita berharap itu tidak ototnya jadi akal. Ya, yang hebatnya ketua Golkar yang sekarang intelektual, nasabnya bagus, segala bagus. Nggak ada tuh kecurangan, Masya Allah. Iya, mereka boleh ngomong apapun juga silakan. Tapi fakta kan membuktikan, bermunculan di mana-mana. Apa yang mau dibantah? Ya kan? Sekarang udah bermuncul di mana-mana fakta bahwa terjadi kecurangan. Apa yang mau dibantah? Saya takutkan begini. Tiada maaf bagimu. Karena itu pengadilan rakyat akan terjadi, Anda mundur dan diberhentikan dengan tidak hormat. Itu yang kita tidak inginkan kok. Mudah-mudahan dengan warning di Ramadan ini sesegera mungkin elit-elit politik, terutama 7 partai yang mendukung kekehnya mereka ingin berkuasa itu sadar bahwa masih banyak elit-elit negeri ini yang cinta dengan tanah air, bukan cinta dengan harta, cinta dengan tanah air kok. Mereka tuh sayang dengan tanah air, tidak cinta dengan, tidak haus harta. Yalah, memang bulan Ramadan di bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh untuk pengampunan, termasuk dosa-dosa yang sangat luar biasa pun diampuni. Dan pada bulan itu kenapa? Saya lupa suratnya. Tapi ada seorang yang luar biasa jahat, pendosa yang luar biasa. Khusus turun satu ayat dan Rasulullah mengampuni. Dan pada saat itu akhirnya dia menjadi padahal dosanya nauzubillah min dzalik. Ya, jadi Nah, ini sudah nauzubillah min dzalik, luar biasa. Karena apa? Pada era beliau inilah segala macam berkembang. Apalagi yang menyakitkan hati kita. Coba di Minahasa di sana berkumpul Zionisme. Itu yang terjadi. Kemudian pelecehan-pelecehan di masjid dan musola itu terjadi. Nah, ini ya, semoga Allah memberi hidayah kepada mereka ini berdua, Lolo dan kroninya. Kroni banyak. Kalau udah dua saja, yang lain udah ngikut lah. Enggak, ini kan kroni juga yang selama ini mendukung itu juga menyadarkan bahwa ini loh, peta politik ini kan begini. Kita kalau ngomong UGM kan orang di istana itu kan ada jebolan rektor, ya kan? Apa dia nggak sungkan dengan teman-teman sekarang ini, ya kan? Ya, jadi Mas Pratik ya, yang sadar juga lah, ingatkanlah ya pimpinan kita. Nah, atau ini Prof ya, ini kan solusi ya. Oke, Pratik sebagai mantan rektor sana, dia silaturahmi ke sana, dia kan silaturahmi ke UGM, dibuka forum diskusi, buka forum silaturahmi, buka forum dialog, apa yang dirusak sebelum tanggal 20 gitu. Sebelum ini semua terjadi, ini semua terjadi, warning seperti ini segera tangkap, jangan lalai, jangan abai gitu Prof. Jangan orang dianggap enteng semua. Sebelum terjadi, kalau sudah terjadi sudah repot. Kan gitu Prof ya. Baik. Nah, itu bagus. Jadi kita bangsa pemaaf, bangsa yang cerdas, semuanya hebat, mantan lektor segala macam apa yang ada di sana tuh mengingatkan bahwa ini salah gitu loh. Karena banyak yang bilang salah. Enggak sedikit kan Prof ya. Bilang salah kan. Kecuali kalau segelintir orang atau salah satu paslon yang menuntut, itu mungkin ini kan mereka tidak punya ini rakyat yang bergerak. Iya, mereka tidak punya kepentingan apa-apa kok. Guru besar turun itu tidak punya kepentingan apa-apa. Kepentingannya cuma satu, demokrasi ini jangan diobok-obok. Itu aja. Ya kan Prof? Prof hampir 80 tahun aja masih berani ke lapangan, kenapa Prof? Ya karena panggilan jiwa kan? Panggilan jiwa tadi itu. Awal saya katakan NKRI ini negara makmur, NKRI ini negara hukum, kedaulatan di tengah rakyat.
negara hukum. Mari kita bangun untuk menjadikan pedoman bagi seluruh dunia. Iya, karena bangsa ini kan direbut kemerdekaan kita kan dengan darah, dan cucuran air mata. Masa kita lupa diri? Hanya nggak lama, paling 5-10 tahun lah berkuasa kan. Nah setelah itu kan waktunya sudah habis, sudah semua sudah mati. Ini mati yang sudah berjalan ke depan ini, dengarkan suara rakyat kan gitu Prof ya. Ya. Dan juga berubah pun rezim ini, tetap siapapun yang memerintah, siapapun rakyatnya harus mencintai NKRI ini sesuai dengan Sumpah Pemuda. Itu aja, Bu. Ya. Baiklah, bisik-bisik politik kenegaraan sedikit agak memanas tentang pemakzulan ya. Apa namanya, dampak dan manfaat daripada pemakzulan Prof ya. Nah, mudah-mudahan yang pernah semacam presiden sebelumnya ya, suksesi itu selalu berjalan dengan sempurna dan tidak banyak memakan korbannya ya Prof ya. Itu kita harapkan. Baiklah Prof Abbas, terima kasih banyak waktunya di Ramadan ini masih menyampaikan untuk bisik-bisik kenegaraan hingga proses pencerahan kita tidak terhenti Prof ya. Betul. Karena kami ingin melihat dan menyaksikan bahwa bangsa ini tetap bersatu dan rakyat bisa menjalani puasa, menjalani apa namanya Idul Fitri nanti kita betul-betul dalam kondisi yang tidak terjadi apapun ya Prof ya. Baiklah, kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya di subscribe, like, komen, share, dan tekan tombol loncengnya.